Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini adalah video terakhir untuk materi 3D. Kali ini saya akan membahas mengenai animate. 3D animate ini merupakan suatu proses penciptaan gerak sesuai dengan storyboard yang ada. Jadi proses ini tuh bisa menjadi penentu cerita yang dibuat akan tersampaikan dengan baik atau tidak. Jadi kemarin setelah proses rigging dengan bone yang menyesuaikan dengan karakter sederhana kita, dan sudah melalui proses weight pin juga, jadi karakter ini sudah bisa untuk digerakkan atau proses penganimasian. Jadi kita pindah aja langsung ke layout animation. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada 3D viewportnya 2. Jadi di sini ada tampilan kameranya, di sini ada tampilan dari objeknya, terus di sini ada dop sheet, yaitu exposure sheet yang menampilkan keyframe yang kita buat gitu kan. Jadi dia nanti berupa kayak diamond shape gitu. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, di sini ada timeline-nya. Jadi di sini timeline-nya itu untuk merekamnya tuh pakainya di sini. Jadi ini tombol recording-nya ya. Jadi ini kalau digerakin nggak bakal ke record. Nah, kalau kita nyalakan, ini langsung terekam di sini. Kita ke timeline dulu. Timeline-nya kita atur di keying-nya. Jadi di sini kebetulan punya saya udah otomatis ke aktif key-nya ke sini. Jadi teman-teman bisa pilih lock, rot, scale. Jadi ini tuh location, rotasi, dan scale. Jadi ini yang bakal terkunci nantinya. Kalau teman-teman pilih location, nanti yang terekam hanya lokasinya aja. Terus lock, rot, jadinya location dan rotate. Itu cuma lokasi dan rotasi aja dan seterusnya. Nah, untuk nge-save semuanya, untuk merekam semuanya, kita bisa pilih lock, rot, scale. Lokasi, rotate, dan scaling. Terus di sini ada new keyframe type-nya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari tipe keyframe-nya di sini, tergantung kebutuhan. Jadi untuk sementara itu kita pakai keyframe dulu. Jadi kalau untuk breakdown, terus moving hold, extreme, jitter itu nanti. Karena itu nanti untuk membedakan pose-pose selain dari key-pose-nya. Nah, karena kita mau menggunakan key-pose dulu, kita bisa pakai keyframe aja. Terus yang di bawah ini kita nggak usah setting-setting ulang, nggak usah kita utak-atik. Oke, kita klik tombol record ini. Kita atur dulu ininya. Kalau saya pakai 29 dulu. Nah, biasanya kalau saya itu animate-nya semuanya di seleksi terus dikunci pakainya I. Itu insert. Terus nanti di sini bakal muncul semuanya. Semua bone-nya ada di sini, nama-nama bone itu di sini. Nah, terus ini kan karena kepanjangan ya. Ini kan kayak gini kan. Jadi ini muncul semua. Nah, kalau teman-teman kalau mau melihat bone yang cuma terseleksi aja di sini, ini bisa nyalakan yang ininya aja, only selected. Nah, nanti kayak gini cuma spin 02 aja, bone ini aja yang muncul. Oke, kita mau animating yang paling basic itu walk cycle. Jadi kalau walk cycle itu, kalau yang standarnya itu ada 30 frame. Jadi 3 key pose, terus ada breakdown-nya itu 2, terus nanti ada in between-nya itu menyesuaikan. Jadi kalau lebih banyak in between, makin halus lagi pergerakan yang akan dihasilkan. Kalau ini kita pakai yang
simple aja dulu, yang penting teman-teman udah tahu prinsipnya animating itu seperti apa kalau di Blender. Oke, jadi saya seleksi semuanya, terus I, terus kita pilih salah satu bone yang akan kita animate. Nah, di sini biasanya kalau walk cycle tuh saya aturnya kaki dulu. Rotate ke depan dan ke belakang. Terus kita turunin. Terus kita atur yang bagian tangannya. Nah, karena kaki kiri yang maju, otomatis tangan kanan yang maju. Terus kaki kanan yang mundur, jadi tangan kiri yang mundur. Jadi kebalikan gitu ya. Kita 97 bisa atur kayak gini. Ini kalau mau sedikit aja bisa pakai tahan shift buat pergerakannya tuh kayak gini pelan. Kalau nggak pakai shift bisa cepet kayak gini. Ini kalau bedanya tahan shift sama tanpa shift. Tuh. Nah, terus tadi ini kita atur aja. Rotate. Nah, terus karena di bagian depannya itu kaki kiri, jadi tumpuan badannya bakal numpuk ke sebelah kiri. Jadi kita geser bone-nya ke sebelah kiri sedikit aja. Ini. Terus rotate sedikit. Sebelah kepala juga, kepalanya rotate dikit ke depan. Nah, kenapa di rotate nyilang kayak gini? Kalau teman-teman peragain, kalau kita jalan itu nggak mungkin badan kita lurus gitu kan, pasti bakal silang kayak gini. Gitu. Jadi bakal nyilang kayak gitu. Jadi makanya tadi badannya kan kayak gini miring. Kakinya miring ke sini, badannya miring ke sini. Gitu. Oke, kita lanjut. Terus, ini kan udah digerakkan semua. Nggak semuanya sih, hanya bone-bone yang diperlukan. Ini kan kita udah kunci kan. Terus, kita duplikat aja. Karena kita butuh 30 frame, jadi kita taruh di frame 30. Ini keypose-nya aja. Kita bikin keypose-nya. Nah, terus kita bikin yang pose-nya itu sama persis kayak ini. Kita taruh di tengah. Tapi beda kaki. Nah, di animate itu bisa ada proses copy paste-nya. Jadi teman-teman bisa copy paste dari pose yang sebelumnya. Nah, caranya gini, ini di seleksi, terus Ctrl C, Ctrl Shift V. Jadi dia bakal kebalik kayak gini. Nih. Kita ulangin. Ctrl C, Ctrl Shift V. Jadi nanti bakal ke mirror otomatis. Terus di sini juga sama.
Ctrl C, Ctrl Shift V. Terus ini berlaku juga di bagian yang lain. Nah, gitu. Nah, kita coba play aja. Nah, kita udah jadi kayak gini. Ini kita bikin key pose-nya udah jadi. Terus kita tambahin breakdown-nya. Karena ini 1 dari 15, tengah-tengahnya kita ambil aja ke 7. Tadi kan kaki kiri ya yang di depan. Oke. 7. Terus ini di sini kita masih tetap menggunakan prinsip itu karena masih berat di kiri dan rotate sedikit ke kanan. Ini rotate ke kiri sedikit. Nah, terus ini agak naik sedikit. Teman-teman kalau lagi proses animating bisa juga dipraktekin juga. Jadi teman-teman bisa tahu feel-nya itu seperti apa untuk pose yang teman-teman mau buat. Jadi kerasakan up down-nya. Oke. Ini bisa kita terlalu ke bawah ini. Kita naikkan sedikit biar lurus ke garis hijau. Jadi terasa up down-nya. Terasa banget. Oke, di sini kita bisa copy lagi. Sebenarnya bisa sih ini untuk proses copy-nya itu pakai semuanya diseleksi kayak gini terus copy paste gitu kan. Tapi kalau saya biasanya per part yang meyakinkan aja sih, jadi setengah-setengah gitu. Nah, ini kan udah kebalik. Nah, terus kita play aja. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kita cukup buat 3 pose aja sesuai kebutuhan. Terus kita kasih breakdown. Terus sudah seperti ini. Kalau mau detailnya lagi sih bisa sih. Oh ya, biar tampilan seperti ini. Ini bisa tekan Ctrl plus spasi. Jadi dia akan memperbesar panel yang kursornya ada di sini. Gitu. Tuh kayak gini. Nah, terus bisa nih kalau pas di sini kan bisa nih kita bisa bikin in between-nya. Jadi kita buat antara key pose sama breakdown-nya. Kita taruh aja di sini. Harusnya tuh di sini. Kakinya itu, kaki yang di belakang ini jangan naik dulu.
Jadi biar kerasa agak beratnya gitu. Dan bagian depan juga jangan digeser dulu. Kita pakai 2 frame setelah ini. Jadi frame ketiga. Kita bisa nih bikin keyframe di sini. Kita pindah ke sini. Itu jadi agak berat dikit. Sini juga bisa nih, di sini. Terus kita geser ke sini. Oke, di setiap gerakan animasi, di karakter animasi itu pasti ada delay-nya. Jadi untuk menambahkan kesan naturalnya, kita bisa kasih delay. Delay itu kita nggak usah repot-repot buat bikin pergerakan lagi. Tadi juga yang dibuat tadi ini termasuknya salah satu dari delay. Tapi kalau delay itu bisa diakalin juga pakai permainan keyframe. Jadi yang prosesnya itu yang telat itu dada sama kepala. Jadi kayak gini urutannya. Yang pertama gerak itu adalah kaki. Terus tangan itu lebih lambat dari kaki, atau tangan itu bisa juga bergerak berbarengan sama kaki. Terus dada itu lebih telat dari kaki atau tangan, dan kepala lebih telat dari dada. Jadi urutannya itu kaki atau tangan, dada baru kepala. Jadi bisa kayak gini. Kita seleksi ini dada sama kepala. Jadi kepala itu bone-nya namanya spin 6. Yang dadanya itu spin 2. Jadi kalau yang ini dua-duanya nih kita geser aja. Terus yang kepalanya kita geser. Nah, kita coba. Jadi ada delay-nya gitu. Jadi nggak bebarengan. Kalau bebarengan itu kayak jadinya kayak robot. Tapi robot juga sebenarnya ada sih, cuma nggak terlalu ditekankan untuk delay-nya. Oke, jadi untuk proses animasi simpelnya tuh seperti ini. Lalu kita lanjut ke proses rendering. Sebelumnya saya sudah menyiapkan environment-nya. Kayak gini. Nah, kita ke output properties. Di sini ada resolusinya sama aspeknya. Kalau untuk resolusinya udah segini aja. Terus frame rate-nya pakai 25 fps. Terus output-nya juga ini bisa disetting biar nanti nggak salah tempat. Tapi kalau nggak disetting, biasanya dia itu di local disk C di folder TMP. Terus habis itu file formatnya juga, karena kita mau dalam bentuk video, jadi bisa pilih AVI RAW. Terus kita atur di sini. Oke, sudah seperti ini. Masuk ke layout aja, terus kita coba pakai
viewport render dulu. Kita atur pencahayaannya, bisa pakai point aja. Oke. Terus kita ke render. Ini udah tampilan render kan di sini. Oke, kita render animation. Nah, setelah selesai proses rendering, nanti hasilnya akan muncul pada folder yang sudah kita atur tadi. Ya, hasilnya akan berupa file video seperti ini. Oke, dengan begitu proses animating sudah selesai. Oke, dengan begitu saya bisa akhiri video ini dengan ucapan terima kasih atas segala waktunya yang telah teman-teman luangkan untuk menonton video tutorial dari saya. Semoga penyampaian saya mudah dimengerti sama teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bingung atau ada yang mau tanya-tanya tentang Blender, mungkin teman-teman bisa japri ke saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.